Halo, para pendengar setia kanal Kisah Inspirasi Senja. Apakah Anda akan percaya ini? Di malam pertama pernikahan saya, hari yang seharusnya menjadi yang paling membahagiakan dalam hidup, saya justru terjerumus ke dalam perangkap mengerikan dan kejam yang dirancang oleh suami tercinta dan ibu mertua saya. Mereka mendorong saya masuk ke kamar pengantin dan mengunci pintu dari luar. Di dalam, bukan suami saya yang menunggu, melainkan seorang pria yang mereka sebut sebagai kakaknya yang gila. Mereka berniat menjadikan saya istri sebagai kedok dan perawat gratis untuk merawat beban yang ingin mereka singkirkan. Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan cinta. Ini adalah awal dari sebuah konspirasi besar yang dirancang dengan cermat untuk merampas harta seseorang dan menghancurkan hidupnya hingga tak bersisa. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Perlawanan kecil yang saya tunjukkan di tengah ketakutan, yang mencekam justru menandai dimulainya sebuah drama baru. Mereka tak pernah menyangka bahwa seekor anak domba yang paling lemah akan memegang kunci untuk meruntuhkan seluruh kerajaan palsu mereka. Nama saya Citra Wulandari. Pernikahan saya dengan Baskara Aditama dilangsungkan dengan penuh sukacita, meskipun sedikit tergesa-gesa. Calon ibu mertua saya, Ibu Rismawati, tampak sangat ingin kami segera menikah. Alasannya, ayah saya menderita penyakit jantung parah dan harus segera dioperasi, jadi pernikahan ini akan menenangkan hatinya. Beliau bahkan berjanji akan menanggung seluruh biaya operasi ayah. Saya meneteskan air mata haru, tersentuh oleh kemurahan hati dan perhatiannya yang mendalam. Saya pikir saya adalah wanita yang sangat beruntung. Bukan hanya mendapatkan suami yang mapan dan mencintai saya, tetapi juga seorang ibu mertua yang begitu baik hati. Tumbuh besar tanpa ibu, saya dengan naifnya percaya bahwa kebahagiaan akhirnya datang kepada saya. Setelah upacara pernikahan selesai dan semua tamu pulang, Baskara menggenggam tangan saya. Tatapan matanya masih selembut biasanya, tetapi hari ini terasa ada yang aneh. Saya merasakan semacam penghindaran yang tak bisa saya jelaskan. Citra, kamu pasti lelah sekali. Ya? Pergilah ke kamar dan istirahat. Biar aku antar. Ibu mertua saya pun mendekat. Senyum ramah masih terpasang di bibirnya, namun entah kenapa saya merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Benar nak, ibu sudah menyiapkan kamar pengantin yang sangat indah untuk kalian berdua, cepatlah naik dan istirahat. Besok pagi banyak yang harus kalian lakukan, tanpa menaruh curiga sedikit pun, saya mengikutinya dengan hati yang bahagia. Ia menuntun saya ke lantai 2 rumah mewah itu. Namun, bukan ke kamar utama yang dihias dengan megah di bagian depan, melainkan ke sebuah kamar terpencil di ujung lorong yang sepertinya jarang digunakan. Kamar kita di sini, Mas? Tanya saya terkejut. Ia tersenyum canggung. Ah, iya. Ibu menyiapkan kejutan untukmu. Masuklah dulu, aku akan mengambilkan jus jeruk. Saat saya melangkah masuk ke dalam kamar, firasat buruk langsung menyelimuti seluruh tubuh saya. Kamar itu sama sekali tidak dihias. Tak ada bunga, tak ada lilin, tak ada tanda-tanda apapun yang menunjukkan ini adalah kamar pengantin. Perabotannya sudah tua dan berdebu, udaranya lembab dan dingin. Lalu, jantung saya seakan berhenti berdetak. Di atas ranjang tua di sudut kamar, duduk seorang pria. Pria itu mengenakan piyama usang, rambutnya acak-acakan, dan tatapan matanya kosong. Usianya tampak beberapa tahun lebih tua dari Baskara. Ia memegang sebuah boneka kain dan menggumamkan kata-kata yang tidak jelas artinya. Saya tahu siapa dia. Baskara pernah bercerita tentang kakaknya, Banyu Sadewa, yang menderita gangguan jiwa sejak kecil. Saya berbalik dengan ngeri. Mas Baskara, apa-apaan ini? Kenapa Mas Banyu ada di sini? Tapi sudah terlambat. Brak. Pintu dibanting keras di depan mata saya, dan dari luar terdengar suara kunci diputar. Ceklek, mereka mengurung saya. Mas Baskara. Ibu. Apa yang kalian lakukan? Buka pintunya. Buka pintunya. Saya berlari ke arah pintu, menggedornya dengan panik sambil berteriak dalam ketakutan dan kebingungan yang luar biasa. Yang terdengar sebagai balasan adalah suara Baskara, dingin dan kejam tanpa kehangatan sedikit pun. Maafkan aku, Citra. Tapi inilah takdirmu yang sebenarnya. Tolong jaga kakakku dengan baik, gantikan aku dan ibu. Mulai sekarang, suamimu yang sebenarnya adalah kakakku. Gila? Kamu gila,
Baskara, jerit saya, tak percaya dengan apa yang saya dengar. Hah, putraku benar, menantuku sayang. Tawa tajam Ibu Rismawati terdengar. Kini tanpa topeng kebaikannya, terimalah nasibmu dengan tenang. Anak yatim piatu miskin sepertimu seharusnya bersyukur seumur hidup bisa menginjakan kaki di rumah ini, walaupun dia gila, dia tetap putra sulung di keluarga ini. Menjadi istrinya, apa ruginya? Jaga suamimu itu baik-baik, maka aku akan pastikan kamu tidak akan pernah pusing memikirkan uang. Saya membeku di tempat. Jadi begitu, semuanya adalah sandiwara, cinta Baskara, kebaikan Ibu Rismawati, semuanya bohong. Mereka tidak menginginkan saya sebagai menantu. Mereka membeli saya untuk menjadi perawat gratis yang akan menanggung beban kakak mereka yang sakit. Rasa mual membuat seluruh tubuh saya gemetar. Dunia saya serasa runtuh. Saat itu, saya mendengar suara gemerisik di belakang. Banyu Sadewa bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah saya, masih dengan senyum kosong tanpa jiwa. Istri, gumamnya. Saya mundur ketakutan hingga punggung saya menabrak pintu yang dingin. Jangan mendekat, pergi, teriak saya, tetapi ia terus berjalan. Di saat putus asa, mata saya menangkap sebuah vas bunga porselen di atas meja tua di samping saya. Tanpa ragu, saya meraihnya dan membantingnya sekuat tenaga ke lantai. Praa. Suara pecahan vas yang nyaring menggema di seluruh ruangan, serpihan tajamnya berhamburan kemana-mana. Di luar, Ibu Rismawati dan Baskara yang sedang menguping sambil terkekeh, terkejut mendengar suara itu. Astaga, suara apa itu? Jangan-jangan dia berbuat nekat. Kalau dia mati, siapa yang akan merawat Mas Banyu? Mereka buru-buru membuka pintu dan menyerbu masuk. Keduanya terdiam melihat pemandangan kacau di depan mereka. Saya berdiri di sudut ruangan, menodongkan pecahan porselen yang tajam ke leher saya sendiri. Darah mulai merembes dari luka goresan itu. Lantai dipenuhi pecahan beling, dan Banyu Sadewa, ketakutan melihat pemandangan itu, telah mundur ke sudut ranjang, meringkuk tanpa suara. Buka pintunya, saya berteriak dengan suara gemetar karena takut, namun tegas. Kalau kalian tidak membiarkan saya keluar sekarang juga, saya akan mati di sini. Kita lihat saja apa yang akan kalian jelaskan pada polisi nanti. Wajah Ibu Rismawati dan Baskara pucat pasi. Mereka tidak menyangka wanita yang terlihat penurut dan lemah seperti saya bisa bertindak se-ekstrem ini. Rencana sempurna mereka telah berantakan. Pecahan porselen yang dingin di leher saya, itu bukan sekadar senjata untuk membela diri. Itu adalah bukti bahwa kepercayaan dan mimpi yang telah saya bangun selama 2 tahun hancur berkeping-keping. Melihat wajah panik Baskara dan ibunya, yang memenuhi hati saya bukanlah kemenangan, melainkan rasa sakit yang menyayat. Bagaimana bisa? Pria yang begitu hangat dan lembut seperti matahari, yang saya cintai dengan segenap jiwa saya, bagaimana bisa ia dengan kejam mendorong saya ke dalam perangkap ini? Wanita yang saya hormati dan sayangi seperti ibu kandung sendiri, bagaimana bisa ia melepas topeng kelembutannya dan menunjukkan wajah iblis? Untuk memahami kenyataan pahit ini, saya harus menceritakan masa lalu, saat mereka masuk ke dalam hidup saya dengan begitu indah dan sempurna, layaknya sebuah dongeng. 2 tahun lalu, saya hanyalah seorang karyawati biasa di sebuah perusahaan desain. Hidup saya tenang, bolak-balik kantor setiap hari sambil merawat ayah yang sakit-sakitan. Ibu saya meninggal karena sakit saat saya masih kecil, jadi saya dan ayah hidup saling bergantung satu sama lain. Ayah saya, seorang pensiunan guru, adalah orang yang sangat baik dan menyayangi putrinya, tetapi ia menderita penyakit jantung yang parah. Kesehatannya semakin hari semakin memburuk. Biaya sewa rumah, kebutuhan sehari-hari, dan obat-obatan ayah, semua beban itu ada di pundak saya. Meskipun berat, saya tidak pernah mengeluh. Saya terus bekerja tanpa henti dengan satu harapan. Suatu hari nanti saya bisa mengumpulkan uang untuk biaya operasi ayah. Lalu, Baskara Aditama muncul. Ia datang ke dalam hidup saya, seperti pangeran dalam dongeng di suatu sore yang hujan. Mobil saya mogok di tengah jalan, membuat saya basah kuyup dan kebingungan. Ketika sebuah sedan mewah berhenti, ia turun, memayungi saya, dan menawarkan bantuan. Ia tidak hanya memperbaiki mobil saya, tetapi juga mengantar saya pulang. Setelah mengetahui keadaan saya,
Ia tidak meremehkan saya. Sebaliknya, ia menatap saya dengan pandangan penuh simpati dan rasa hormat. Citra, kamu wanita yang sangat kuat. Orang sepertimu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah pertemuan takdir itu, ia mulai mengejar saya. Setiap hari ia datang ke depan kantor, menunggu saya pulang kerja. Bukan hadiah mahal yang ia berikan, melainkan bekal makan siang hangat yang ia siapkan sendiri karena tahu saya sering melewatkan makan. Bukan restoran mewah, melainkan ia rela duduk menemani saya di warung tenda kaki lima sederhana yang sering saya datangi. Ia mendengarkan semua cerita saya yang tak beraturan, berbagi setiap kekhawatiran dan kesulitan. Ia seperti angin sejuk di tengah kehidupan saya yang kelabu, membawa kehangatan dan perhatian yang sudah lama saya lupakan. Saya sering merasa minder dengan keadaan saya. Saya tidak pantas untuk Mas Baskara. Mas adalah seorang manajer yang hebat dengan masa depan cerah. Sementara saya tidak punya apa-apa selain ayah yang sakit. Saya hanya akan menjadi beban. Namun, ia memeluk saya erat dan berkata, "Jangan bicara begitu. Bagiku, kamu bukan beban. Kamu adalah hadiah paling berharga di dunia. Ketegaran dan kemandirianmu adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Izinkan aku berbagi beban itu denganmu." Dan saya pun jatuh cinta. Saya mencintainya dengan tulus dan murni, seperti gadis remaja yang baru pertama kali merasakan getaran asmara. Cintanya memberiku kekuatan dan harapan akan masa depan. Bukan itu saja. Ibunya, Ibu Rismawati, juga sangat menyayangi saya. Saat pertama kali saya datang untuk bertemu dengannya, ia tidak bertanya tentang latar belakang keluarga saya atau meremehkan saya. Sebaliknya, ia menggenggam tangan saya dan berkata dengan suara hangat, "Nak, kamu cantik dan baik sekali. Baskara sangat beruntung bertemu dengan gadis sepertimu. Anggap saja ini rumahmu sendiri." Ia sering menelepon menanyakan kabar ayah. Di akhir pekan, ia dan Baskara akan datang ke rumah kami membawa makanan bergizi yang ia masak sendiri. Ia bisa mengobrol berjam-jam dengan ayah seolah-olah mereka adalah teman lama. Ia menceritakan tentang keluarganya, tentang suaminya yang telah tiada, serta tentang Baskara dan putra sulungnya yang malang, Banyu Sadewa. "Banyu kasihan sekali, Nak," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Dulu dia anak yang sangat cerdas dan pintar, tapi tiba-tiba ia demam tinggi dan kejang-kejang. Sejak saat itu, pikirannya jadi terganggu. Harapan terbesar dalam hidupku adalah melihat kedua putraku hidup tenang dan bahagia." Mendengar ceritanya, saya sungguh bersimpati padanya. Saya pikir, orang yang telah melewati kehidupan yang begitu sulit pastilah orang yang berhati lapang dan baik. Saya percaya dan menghormatinya seperti ibu kandung sendiri. Saya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, karena tidak hanya mendapatkan suami yang baik, tetapi juga ibu mertua yang luar biasa. Sandiwara mereka begitu sempurna, cinta Baskara, kebaikan Ibu Rismawati, semuanya adalah rekayasa yang cermat dengan satu tujuan, membidik ketulusan dan kepercayaan saya. Rencana mereka adalah mencairkan hati saya yang beku dengan kehangatan, dan ketika saya sudah sepenuhnya bergantung pada mereka, barulah mereka mendorong saya ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Dongeng indah saya berlangsung selama sekitar 1 tahun. Saya hidup bahagia dalam cinta Baskara dan ibunya. Kami mulai merencanakan pernikahan. Ia melamar saya saat makan malam romantis yang penuh dengan lilin dan mawar. Ia berjanji akan menggelar pernikahan megah untuk menebus semua penderitaan yang pernah saya alami. Saya menangis terharu. Akhirnya, setelah melewati semua badai, hidup saya berlabuh di dermaga yang tenang. Namun, saya tidak tahu bahwa itu adalah ketenangan palsu sebelum badai yang lebih besar datang. Badai itu dimulai dari ayah saya. Penyakit jantungnya memburuk drastis, nyeri di dadanya semakin sering terasa. Dokter mengatakan jantung ayah sudah terlalu lemah untuk bertahan hanya dengan obat-obatan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah operasi penggantian katup jantung, dan biayanya, termasuk perawatan, mencapai hampir 1 miliar rupiah. 1 miliar, angka itu bagaikan petir di siang bolong bagi saya. Rasanya seperti terlempar dari surga kebahagiaan ke neraka keputusasaan. Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Gaji saya hanya cukup untuk biaya hidup dan obat ayah. Uang itu tidak akan terkumpul bahkan jika saya bekerja seumur hidup.
Saya benar-benar hancur dan hanya bisa menangis di kamar selama berhari-hari. Mendengar berita ini, Baskara dan Ibu Rismawati segera datang untuk menghibur saya. Baskara memeluk saya dan berkata dengan suara lembut, "Jangan menangis, Citra. Ada aku di sini. Urusan ayah adalah urusanku juga. Aku tidak akan membiarkan beliau begitu saja." Ibu Rismawati juga menggenggam tangan saya dan berkata, "Benar, Nak. Jangan khawatir. Uang bukan masalah. Ibu dan Baskara akan mencari cara. Ayahmu orang baik. Beliau pasti akan sembuh." Saat itu, saya merasa seperti orang tenggelam yang menemukan sebatang kayu. Saya percaya pada mereka. Saya menganggap mereka sebagai penyelamat hidup saya. Keesokan harinya, mereka benar-benar bertindak. Ibu Rismawati menggunakan koneksinya untuk memindahkan ayah ke rumah sakit universitas terbaik di kota. Ia menyediakan kamar VIP dengan perawat 24 jam, dan memanggil para spesialis jantung terbaik di negeri ini untuk berkonsultasi. Saya tahu semua itu sangat mahal. Saya merasa sangat tidak enak dan mengatakan tidak bisa menerima bantuan sebesar itu, tetapi ia hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. "Sebentar lagi kita akan jadi satu keluarga. Kenapa harus sungkan? Kamu fokus saja merawat ayahmu. Nak, biaya biar ibu yang urus." Setelah semua urusan ayah stabil, ia memanggil saya untuk bicara. Senyum ramah masih menghiasi wajahnya, tetapi di matanya terlintas perhitungan dingin yang sebelumnya tidak pernah saya sadari. "Citra," kata dokter, "kondisi ayahmu kritis dan harus segera dioperasi. Semua persiapan sudah selesai. Tapi, ibu juga punya satu permintaan, apa kamu bisa mengabulkannya?" "Tentu, Bu. Katakan saja. Apapun yang bisa saya lakukan, akan saya lakukan." "Bukan apa-apa. Ibu ini kan sudah tua. Harapan terbesar ibu adalah melihat Baskara menikah dan hidup mapan diurus oleh istri yang baik. Kalian kan sudah cukup lama saling mencintai, sudah waktunya mengikat janji suci. Bagaimana kalau kita langsungkan pernikahan saja dalam waktu dekat? Supaya ayahmu bisa tenang sebelum naik ke meja operasi, dan harapan ibu juga terwujud." Saat itu, tawarannya terdengar sangat masuk akal bagi saya. Jika ayah melihat putrinya bahagia, ia pasti akan lebih bersemangat untuk melawan penyakitnya. Dan sudah sepantasnya saya mengabulkan keinginan wanita yang telah begitu banyak membantu saya. Tanpa ragu, saya mengangguk. Pikiran yang bagus, Ibu Rismawati tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Kalau begitu, kita percepat saja. Kita tentukan tanggalnya akhir pekan ini. Dari pemesanan gedung sampai foto prewedding, biar ibu dan Baskara yang urus. Kamu cukup bersiap menjadi pengantin tercantik di dunia." Begitulah pernikahan saya dilangsungkan dengan sangat cepat, hanya dalam waktu 1 minggu. Semuanya berjalan begitu cepat sehingga saya tidak bisa berpikir jernih. Saya hanya mabuk dalam kebahagiaan, rasa syukur, dan keyakinan akan masa depan yang cerah. Suami yang penuh cinta, ibu mertua yang baik hati, dan ayah yang akan segera pulih. Saya dengan naifnya percaya telah memiliki segalanya. Saya sama sekali tidak menyadari bahwa kelemahan terbesar saya, yaitu ayah, telah berada dalam genggaman mereka. Dan pernikahan ini bukanlah akhir bahagia dari kisah cinta saya. Ini adalah sebuah transaksi, saya adalah barangnya, dan harganya adalah sisa hidup saya, sebuah kontrak jual beli yang mengerikan. Mereka tidak sedang menyambut menantu, mereka sedang mempekerjakan seorang perawat gratis untuk merawat putra gila Baskara seumur hidup. Dan saya, dengan kaki saya sendiri, berjalan masuk ke dalam perangkap itu. Para pendengar, di kamar pengantin yang saya kira adalah neraka, pecahan porselen di tangan saya menjadi senjata pertahanan diri sekaligus simbol perlawanan terakhir dari manusia yang terpojok. Saya menatap tajam ibu dan anak itu, sambil menodongkan pecahan tajam ke leher saya. Di mata saya, tak ada lagi kelemahan, yang ada hanyalah kegigihan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Darah yang mengalir dari luka kecil di leher saya membentuk garis merah di atas gaun pengantin putih. Pemandangan itu, ditambah dengan ancaman saya, cukup untuk membuat mereka ketakutan. Rencana mereka adalah mengambil anak yatim piatu yang penurut dan mudah diatur untuk dijadikan perawat gratis. Saya tidak boleh mati, saya harus hidup agar ada yang menanggung beban bernama Banyu Sadewa. Jika saya mati, rencana mereka tidak hanya gagal total,
tetapi mereka juga harus menghadapi penyelidikan polisi atas kematian misterius di malam pertama pernikahan. Tenang, Nak, tenang, Ibu Rismawati yang pertama kali sadar. Ia mengangkat kedua tangannya, mencoba menenangkan saya. Topeng kelembutan dan kebaikan yang selama ini ia pakai telah lenyap, hanya menyisakan tatapan mata yang tegang dan penuh perhitungan dingin. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Berbahaya. Baskara berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat seperti mayat. Ia menatap bergantian antara saya dan pecahan di tangan saya, matanya menunjukkan penyesalan dan ketakutan yang terlambat. Ia pun tak menyangka anak domba yang ia pikir bisa ia kendalikan sesuka hati akan melawan sampai sejauh ini. Biarkan saya pergi, teriak saya dengan suara serak karena benci. Kalau kalian tidak segera membuka pintu dan membiarkan saya pergi, kalian akan melihat saya mati di sini. Baik. Baik. Kalau kamu mau pergi, akan kami biarkan. Tapi turunkan dulu benda itu. Kita bicara baik-baik. Ibu Rismawati buru-buru menenangkan saya. Baskara, kamu keluar dulu sebentar. Baskara ragu sejenak, lalu keluar dan menutup pintu. Tapi saya tahu, ia berada tepat di baliknya. Tinggal kami berdua di dalam kamar. Ibu Rismawati perlahan mendekati saya, menjaga jarak aman, tidak terlalu dekat. Lalu, ia menunjukkan wujud aslinya. Citra Wulandari, suaranya tidak lagi manis. Berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Aku tahu kamu syok dan marah. Kami memang salah karena tidak memberitahumu yang sebenarnya. Tapi dengarkan dulu penjelasanku. Ia menghela napas, sengaja berakting sebagai seorang ibu yang berduka. Seperti yang kamu tahu, Banyu adalah putra sulung di keluarga ini. Saat ayahnya meninggal, ia mewariskan harta yang sangat besar padanya. Tapi malangnya, keadaannya seperti itu. Aku ini ibu tirinya, dan Baskara adiknya, jadi kami punya kewajiban merawatnya. Tapi Baskara harus mengurus bisnis, dan aku juga sudah tua dan sakit-sakitan. Kami benar-benar butuh wanita yang baik hati untuk merawat Banyu menggantikan kami, dan tidak ada orang yang lebih cocok untuk peran itu selain kamu. Saya tertawa sinis. Tawa yang getir. Butuh orang untuk merawat? Atau butuh perawat gratis untuk dilimpahi beban? Kalian telah membodohi saya, menipu dan menginjak-injak cinta saya. Dan sekarang kalian meminta saya menerima takdir ini? Tidak akan pernah. Lebih baik saya mati. Mati? Mendengar kata itu, senyum licik tersungging di bibir Ibu Rismawati. Kamu pikir dengan mati semua akan selesai? Citra, kamu mungkin bisa mati. Tapi, bagaimana dengan ayahmu? Rasanya seperti ada yang meremas jantung saya. Ayah. Ia menyebut ayah saya. Bapak Hartono. Beliau sekarang terbaring di kamar VIP rumah sakit universitas terbaik, kan? Ia mengatakannya kata demi kata dengan penekanan. Dijadwalkan untuk operasi katup jantung oleh dokter paling ahli minggu depan. Biaya operasi 1 miliar rupiah juga sudah aku bayar lunas ke rumah sakit. Setiap pertanyaannya bagaikan jarum yang menusuk kelemahan fatal saya. Saya membeku. Tidak mengerti mengapa ia membahas ini. Tahukah kamu? Ia melangkah lebih dekat, berbisik seperti ular. Dengan satu panggilan telepon dariku, aku bisa saja bilang kalau keuangan keluarga kami sedang sulit dan tidak bisa lagi membayar biaya rumah sakit. Operasi ayahmu akan langsung dibatalkan, dokter terbaik, kamar VIP, semuanya akan lenyap. Ayahmu akan kembali ke rumah sakit kecil di kampungnya, menunggu ajal menjemput dalam penderitaan. Apa kamu benar-benar menginginkan itu, Nak? Langit seakan runtuh. Itu bukan tawaran. Itu adalah ancaman. Ancaman yang manis namun sangat kejam. Ia telah memegang kelemahan saya dengan sempurna. Ia mencoba menaklukkan saya dengan mempertaruhkan nyawa orang yang paling saya cintai. Ayah saya. Saya berdiri mematung. Pecahan porselen di tangan saya terasa begitu berat. Saya bisa mengakhiri hidup saya sendiri, tetapi saya tidak bisa mengabaikan hidup dan mati ayah saya. Perangkap yang ia pasang begitu sempurna. Sejak awal, semua kebaikan dan bantuannya adalah bagian dari rencana ini. Nah, sekarang pilihlah. Kata Ibu Rismawati dengan suara penuh kemenangan. Tetap di sini dengan tenang, menjadi istri yang baik untuk Banyu,
maka ayahmu akan mendapatkan perawatan terbaik dan bisa hidup 10,20 tahun lagi. Atau, teruslah berbuat onar dan mati saja, maka ayahmu akan segera menyusulmu, dan kamu akan menjadi anak durhaka yang membunuh ayahnya sendiri. Pecahan porselen itu jatuh dari tangan saya, hancur berkeping-keping di lantai, seluruh kekuatan saya seakan lenyap. Saya kalah telak. Saya terduduk di lantai dan menangis sejadi-jadinya, air mata ketidakberdayaan, kemarahan, dan penghinaan. Saya tidak punya pilihan lain. Demi ayah, saya rela mengorbankan kebahagiaan dan hidup saya. Saya menatapnya dengan mata penuh kebencian dan berkata, "Baik, saya akan tetap di sini. Tapi berjanjilah, ayah saya akan aman dan mendapatkan perawatan terbaik." "Tentu saja. Kamu memang anak yang berbakti." Ibu Rismawati tertawa lebar. Senyum seorang pemenang. "Jangan khawatir. Selama kamu bersikap manis, ayahmu tidak akan kekurangan apapun. Nah, sekarang istirahatlah yang nyenyak, menantuku tersayang." Setelah mengatakan itu, ia meninggalkan ruangan. Sekali lagi, pintu ditutup dan suara kunci yang dingin menggema. Saya ditinggal sendirian di kamar yang gelap bersama suami yang gila. Malam pertama saya berakhir dengan sebuah kontrak perbudakan kejam yang mempertaruhkan nyawa ayah saya. Sejak malam itu, hidup saya tak ubahnya seperti di penjara. Saya dikurung di kamar ujung lorong itu. Setiap hari, seorang asisten rumah tangga akan meletakkan makanan dan kebutuhan pokok di depan pintu. Saya tidak diizinkan keluar atau menggunakan telepon. Mereka takut saya akan kabur atau berbuat nekat. Kamar ini adalah penjara saya, dan ironisnya, penjaga saya adalah suami saya yang gila, Banyu Sadewa. Beberapa hari pertama, saya hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan tingkat tinggi. Saya tidak bisa tidur. Sepanjang malam saya meringkuk di sudut kamar dengan mata terbuka, selalu menyembunyikan pecahan porselen di saku. Saya takut padanya. Perilakunya yang tidak terduga dan ekspresinya yang kosong membuat saya ngeri. Saya takut ia akan menyakiti saya saat saya lengah. Namun, Banyu Sadewa tetap sama. Ia bertingkah seolah-olah saya tidak ada, tenggelam dalam dunianya sendiri. Sepanjang hari ia hanya duduk bermain dengan boneka kainnya atau berjalan mondar-mandir sambil menggumamkan kata-kata tak berarti. Ia tidak pernah mendekati saya atau bertindak agresif. Tapi ketakutan terbesar adalah saat saya harus menjalankan kewajiban saya, merawatnya. Setiap kali makan, saya harus menyuapinya sesendok demi sesendok seperti anak kecil. Saya harus membersihkannya setelah ia buang air. Dan yang paling mengerikan, saya harus memandikannya setiap malam. Saat pertama kali harus melakukannya, saya merasa sangat terhina hingga ingin mati. Saya hanya bisa menggertakkan gigi dan memejamkan mata, menyelesaikan tugas itu dengan air mata yang terus mengalir. Tetapi setiap kali, saya teringat pada ayah yang terbaring di rumah sakit. Wajah ayah memberiku kekuatan untuk bertahan. Seiring waktu, rasa takut awal itu perlahan memudar. Saya menyadari Banyu Sadewa tidak semenakutkan yang saya kira. Ia penurut, bahkan cenderung pemalu. Ia tidak pernah mencoba menyakiti saya atau bertindak melewati batas. Ia seperti anak besar dengan jiwa yang murni dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Terkadang, saya merasa kasihan melihatnya duduk sendirian berbicara dengan bonekanya. Ketika rasa takut hilang, observasi mengambil alih. Dan saat saya mulai mengamatinya dengan saksama, saya menemukan beberapa hal yang sangat aneh. Hal-hal yang sama sekali tidak cocok dengan gambaran orang gila yang diceritakan Ibu Rismawati. Pertama, kebiasaan makannya. Meskipun harus disuapi, ia makan dengan sangat rapi dan tidak pernah menumpahkan makanan. Ia juga selalu menghabiskan sayuran terlebih dahulu sebelum makan nasi dan daging. Itu adalah kebiasaan orang yang sangat teratur. Dan yang membuat saya paling curiga adalah sorot matanya. Sebagian besar waktu, matanya menatap kosong ke udara. Namun beberapa kali, di tengah malam saat ia pikir saya sudah tidur, saya mengintipnya melalui celah mata. Dan saya melihat sorot mata yang sama sekali berbeda. Tajam, cerdas, dan penuh penderitaan yang mendalam. Ia tidak tidur. Ia berdiri menatap keluar jendela, cahaya bulan menyinari wajahnya, menampakkan kesepian dan kesedihan yang mendalam. Itu jelas bukan tatapan mata orang gila.
Itu adalah tatapan mata orang yang sepenuhnya waras, orang yang menyembunyikan sebuah rahasia. Sebuah hipotesis gila muncul di benak saya. Jangan-jangan, ia tidak gila? Jangan-jangan semuanya hanya sandiwara? Tapi jika begitu, mengapa? Demi apa ia harus hidup seperti orang tak waras selama bertahun-tahun? Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya, dan kehidupan saya yang seperti penjara berubah menjadi sebuah misteri yang menarik. Saya memutuskan untuk mengungkap kebenarannya. Bukan lagi sebagai korban yang pasrah, tetapi sebagai seorang detektif yang akan menyingkap tabir rahasia yang menyelimuti pria ini dan mencari jalan keluar bagi saya sendiri. Sejak hipotesis bahwa Banyu Sadewa mungkin hanya berpura-pura gila muncul, kehidupan di kamar yang menyesakan ini tidak lagi membosankan. Ini berubah menjadi sebuah investigasi senyap, sebuah permainan pikiran di mana saya adalah pemain sekaligus bidak caturnya. Setiap hari, alih-alih merawatnya secara mekanis, saya mulai mengamati setiap gerak-gerik kecilnya, mencari potongan-potongan bukti untuk mendukung kecurigaan saya. Dan semakin saya amati, semakin banyak keanehan yang terlihat, hal-hal yang tidak mungkin muncul dari orang gila. Suatu kali, saya kesulitan memperbaiki kipas angin tua yang rusak. Sepanjang sore saya membongkar dan merakitnya kembali, tetapi tidak berhasil. Saat saya hampir menyerah karena frustrasi, ia yang sedang diranjang mendekat dan menunjuk sebuah baut kecil di bagian dalam jaring kipas, lalu menunjuk lubang kosong di sebelahnya. Baut, rumah, gumamnya. Secara refleks saya mengikuti arahannya, memasang kembali baut itu di tempatnya, dan secara ajaib, kipas itu kembali berputar. Saat itu, saya membeku. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pemahaman tentang mekanik, pemikiran logis yang tidak mungkin dimiliki oleh orang tanpa kemampuan intelektual. Namun, penemuan terbesar yang memantapkan keyakinan saya terjadi pada suatu sore yang hujan. Saat saya sedang membersihkan kamar, saya menyapu bagian bawah tempat tidur yang biasanya jarang saya perhatikan. Tangan saya menyentuh benda keras. Karena penasaran, saya menariknya keluar. Sebuah buku catatan bersampul kulit yang sudah usang, dan lapuk tersembunyi di sudut paling dalam di bawah ranjang. Dengan jantung berdebar, saya membuka buku catatan itu. Isinya bukan coretan anak-anak, melainkan tulisan tangan yang sangat padat. Tapi itu bukan bahasa Indonesia, atau bahasa apapun yang saya kenal. Itu adalah simbol-simbol aneh yang tampak seperti sistem sandi, ditulis dengan sangat rapi bersama diagram, angka, dan perhitungan matematis yang rumit. Saya tidak bisa memahami isinya, tetapi saat membalik lembar demi lembar, saya bisa merasakan kecerdasan luar biasa dan logika yang cermat di balik simbol-simbol itu. Ini tidak mungkin karya orang gila, ini adalah karya seorang jenius. Saya segera mengembalikan buku catatan itu ke tempatnya. Jantung saya berdebar kencang. Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Banyu Sadewa tidak gila. Ia hanya berpura-pura. Dan di dalam kamar ini, tanpa sepengetahuan Ibu Rismawati dan adiknya, ia sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar dan rahasia. Tapi mengapa? Mengapa orang secerdas itu harus menjalani hidup seperti orang gila? Apa yang sedang ia hindari? Atau apa yang sedang ia tunggu? Dan rahasia apa yang tersimpan dalam buku catatan bersandi itu? Rasa penasaran saya memuncak, tetapi saya tahu tidak boleh bertindak gegabah. Jika saya membongkarnya sekarang, saya bisa merusak rencananya dan membahayakan kami berdua. Ibu dan anak yang kejam itu tidak akan tinggal diam jika tahu mereka telah ditipu. Saya butuh bukti yang tak terbantahkan. Sebuah ujian terakhir yang akan membuatnya mengakui kebenarannya sendiri. Dan saya pun menyusun sebuah rencana. Sedikit berisiko, tapi ini satu-satunya cara untuk merobek topeng pria misterius ini sepenuhnya. Rencana itu dieksekusi keesokan harinya. Saya pikir, untuk membuat orang yang sedang mendalami peran mengungkapkan wujud aslinya, cara terbaik adalah menciptakan situasi tak terduga yang mengutamakan insting, bukan nalar. Terutama, insting terkuat dari pria yang masih punya nurani adalah melindungi yang lemah. Saya memutuskan untuk melukai diri sendiri dan melihat reaksinya. Siang itu, seperti biasa, asisten rumah tangga membawakan makan siang. Ada semangkuk sup panas yang masih mengepul. Tepat seperti yang saya butuhkan. Saya membawa mangkuk sup itu dan mendekati Banyu Sadewa yang masih duduk termenung di ranjang. Lalu, saya sengaja terhuyung dan berpura-pura tersandung kaki meja. Saya berteriak sambil jatuh ke depan.
Sesuai perhitungan, sup panas itu tumpah ke lengan saya. Rasa sakit seperti terbakar langsung menjalar. Sangat panas. Meskipun sudah mempersiapkan mental, saya tidak bisa menahan air mata. Kulit lengan saya langsung memerah dan melepuh. Panas. Tolong. Saya menangis dan berteriak, berakting sebagai orang yang sangat kesakitan dan panik, dan akhirnya, apa yang saya harapkan terjadi. Banyu Sadewa, yang tadinya diam seperti patung, memberikan reaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang gila. Begitu mendengar jeritan saya, ia melompat dari tempat tidur secepat kilat. Tidak ada lagi gumaman tak berarti, tidak ada lagi tatapan kosong. Ia berlari ke arah saya dengan refleks yang murni insting. Tanpa ragu, dengan tangan kosong, ia menepis mangkuk panas yang menempel di lengan saya. Mangkuk itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Ia bahkan tidak peduli tangannya ikut melepuh. Saat itu, tatapan matanya tidak lagi hampa. Terpancar kekhawatiran dan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Ia seolah lupa bahwa ia harus berakting. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya tanpa sadar. Dengan suara yang normal, rendah, jelas, dan penuh kekhawatiran. Seketika, semua seolah berhenti. Saya membeku, bukan karena rasa sakit, tapi karena kata-katanya. Ia bicara. Seperti orang normal, rencana saya berhasil, namun, begitu mengucapkan kata-kata itu, Banyu Sadewa sepertinya sadar akan kesalahannya. Ia terdiam. Kekhawatiran di wajahnya cepat berubah menjadi kebingungan, lalu kewaspadaan. Ia melirik saya, lalu ke arah pintu, seolah takut Ibu Rismawati dan Baskara mendengar. Ia buru-buru mundur, kembali ke ranjangnya, mencoba memasang kembali topeng kegilaannya. Tapi saya tidak memberinya kesempatan. "Cukup sandiwaranya, Mas Banyu," saya berkata dengan suara yang sangat tegas. Meskipun masih gemetar menahan sakit, saya sudah tahu semuanya. Ia berhenti, membelakangi saya. "Mas tidak gila, kan?" lanjut saya sambil bangkit. Kipas angin yang rusak itu, dan buku catatan bersandi di bawah tempat tidur. "Saya tahu semuanya. Mas tidak perlu bersembunyi lagi." Mendengar kata buku catatan, saya melihat bahunya sedikit bergetar. Ia perlahan berbalik. Kali ini, ia tidak lagi berakting. Ia menatap saya dengan wujud aslinya. Matanya tidak lagi kosong, tajam, cerdas, dan menyimpan kesedihan yang mendalam. Wajahnya tanpa akting ternyata sangat tampan, tetapi dipenuhi kelelahan dan penderitaan seseorang yang telah menanggung terlalu banyak. "Sejak kapan kamu tahu?" tanyanya dengan suara yang seolah mengakui kekalahan. "Sudah cukup lama," jawab saya sambil menunjuk lengan saya yang memerah. "Dan hari ini hanya ujian terakhir. Mas tidak mengecewakan saya. Mas ternyata masih orang baik." Ia menatap bergantian lengan saya yang melepuh dan tangannya yang memerah, lalu tersenyum getir. "Orang baik? Apa baiknya orang yang harus berpura-pura gila untuk bertahan hidup?" Ia menghela napas dan duduk di satu-satunya kursi di ruangan itu. Sosoknya bukan lagi seperti pasien. Terpancar kesepian dan kelelahan seorang raja yang kehilangan tahtanya. "Baiklah, karena kamu sudah tahu, tidak ada gunanya lagi bersembunyi, tapi tolong, jaga rahasia ini baik-baik. Ini bukan hanya menyangkut nyawaku, tapi sekarang juga nyawamu." Kata-katanya membuat saya merinding. "Apa maksud Mas?" Wanita itu dan putranya, matanya menyiratkan percikan kebencian. Mereka bukan hanya mengincar harta. Mereka mengincar nyawaku. Dan sekarang, kamu yang tahu rahasia ini juga menjadi duri dalam daging bagi mereka. Rahasia telah terungkap, tetapi alih-alih merasa lega, saya justru merasa tersedot ke dalam pusaran yang lebih berbahaya. Saya dan Banyu Sadewa, dua orang asing yang menjadi korban dari konspirasi yang sama, kini terikat oleh takdir. Kami menjadi sekutu tak terduga dalam pertarungan berat melawan iblis berwujud manusia. Peringatan yang dilontarkan Banyu Sadewa saat itu, bagaikan lonceng kematian yang menggema di kamar yang pengap. Mereka mengincar nyawaku. Setiap kata yang ia ucapkan dengan tenang membuat tulang punggung saya terasa dingin. Saya tahu Ibu Rismawati dan putranya adalah penipu yang serakah, tetapi saya tidak pernah membayangkan mereka sejahat itu, sampai ingin membunuh. Apalagi membunuh putra dan saudara kandungnya sendiri. Saya menatap pria di depan saya. Pria yang pernah saya takuti,
lalu saya kasihani, dan kini membuat saya terperangah. Dalam situasi mengerikan apa ia hidup? Konspirasi licik seperti apa yang harus ia lawan sendirian? Bagaimana perasaannya harus menjadikan dirinya tak waras demi mempertahankan hidup? Rasa perih di lengan saya entah bagaimana telah hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Saya duduk di tepi ranjang, berhadapan dengannya. Puluhan ribu pertanyaan muncul di benak saya. Kenapa? Kenapa mereka mau menyakitimu? Bukankah Ibu Rismawati itu ibumu? Bisik saya. Takut ada telinga lain yang mendengar. Banyu Sadewa tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke pintu, menempelkan telinganya, dan memeriksa keadaan di luar cukup lama. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa, barulah ia menarik kursinya lebih dekat ke arah saya. Dan ia pun mulai bercerita. Sebuah tragedi keluarga yang tersembunyi selama lebih dari 20 tahun, sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan dan kejam dari yang pernah saya bayangkan. Aku bukan putranya, katanya, dengan suara rendah dan tenang. Tak ada lagi jejak kebodohan di sana. Ibuku adalah istri pertama ayahku, istri sahnya. Namanya Ibu Isyana. Beliau adalah putri dari keluarga terpandang, membawa harta yang sangat besar saat menikah dengan keluarga kami, dan Rismawati, wanita itu, dulunya adalah asisten rumah tangga di sini. Saya kehilangan kata-kata. Ibu tiri dan anak dari istri pertama. Sebuah hubungan yang sudah rumit dan penuh prasangka. Ayahku, Bapak Prakoso Aditama, ia menatap ke udara, seolah mencoba mengingat kenangan yang jauh. Beliau adalah pengusaha hebat yang membangun grup Aditama dari nol. Beliau sangat mencintai ibuku, tapi tragedi terjadi. Saat aku berusia 4 tahun, ibuku meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, meninggalkan aku dan ayah selamanya. Setelah ibu meninggal, ayah benar-benar hancur. Dan saat itulah wujud asli Rismawati mulai terlihat. Pembantu yang selalu berpura-pura penurut dan baik itu merayu ayah, dan perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan di rumah. Lalu ia membawa putranya, Baskara, ke rumah ini. Sejak saat itu, aku punya adik. Awalnya ia sangat baik padaku. Ayah yang sedang berduka sama sekali tidak menyadari niat busuknya. Puncak tragedi, suara Banyu Sadewa dipenuhi kebencian, terjadi saat aku berusia 12 tahun. Ayah meninggal mendadak karena sakit. Saat itu semua orang mengira ayah meninggal karena tidak sanggup menahan kesedihan. Tapi aku tahu, kematian ayah bukan kematian yang wajar. Aku beberapa kali melihat Rismawati diam-diam memasukkan bubuk putih ke dalam minuman ayah. Tapi saat itu, tidak ada yang percaya pada omongan anak kecil. Mereka bilang aku hanya berhalusinasi karena terlalu merindukan ayah. Dan hanya 6 bulan setelah ayah meninggal, Rismawati menjadi nyonya rumah ini. Saya merasa sesak napas. Sebuah rencana yang telah disusun sejak lama. Kejahatan yang tersembunyi di balik topeng kebaikan. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi neraka, tinjunya memutih. Wanita itu menganggapku sebagai duri dalam daging, karena aku adalah satu-satunya pewaris sah ayah. Sesuai wasiat ayah, saat aku berusia 25 tahun, aku akan mewarisi seluruh grup Aditama dan harta peninggalan ayah yang sangat besar. Mengetahui itu, ia melakukan segala cara untuk menyiksaku secara fisik dan mental. Ia membuatku kelaparan, memberiku pekerjaan berat, dan terus-menerus mengadu domba kepada orang-orang di sekitar bahwa aku adalah anak bermasalah. Tapi tujuan utamanya lebih mengerikan. Ia ingin membuatku benar-benar menjadi gila, agar secara hukum aku dinyatakan tidak cakap mengelola harta. Dengan begitu, putranya, Baskara, bisa mengambil alih seluruh hartaku. Ia memulai konspirasi itu sejak aku berusia 15 tahun. Ia bekerja sama dengan beberapa dokter tak bermoral dan mulai memberiku obat penenang dalam dosis tinggi, obat yang perlahan-lahan merusak sistem saraf. Aku mulai menunjukkan gejala aneh, kepalaku pusing, tidak bisa berkonsentrasi. Orang-orang di sekitar yang termakan hasutannya percaya bahwa aku benar-benar mulai gila, dan aku sendiri, yang saat itu baru berusia 15 tahun, hampir mempercayainya. Aku pikir aku benar-benar menjadi gila. Tapi pada suatu titik, aku menyadari semua konspirasi wanita itu. Namun, aku tidak bisa melawan. Jika aku membongkarnya, wanita yang sudah memegang kekuasaan itu tidak akan membiarkanku hidup. Ia akan membungkamku selamanya. Jadi,
Aku membuat keputusan, satu-satunya cara agar aku bisa bertahan hidup adalah dengan berpura-pura gila. Aku memutuskan untuk memainkan peran sebagai orang gila yang sempurna agar ia tidak lagi waspada padaku. Aku diam-diam membuang obat yang ia berikan dan mulai hidup seperti bayangan di rumahku sendiri. Aku harus merelakan sekolah, teman, segalanya. Hanya demi bertahan hidup. Selama 10 tahun terakhir, aku hidup dalam sandiwara yang aku ciptakan sendiri. Aku menunggu, sambil mengumpulkan kekuatan, sampai datang kesempatan untuk menghancurkannya dan merebut kembali semua milikku. Saya terdiam mendengar ceritanya. Kisah yang lebih tragis dan kejam dari film manapun. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun harus sendirian melawan konspirasi mengerikan itu, harus bersandiwara demi mempertahankan nyawanya. Betapa kuat kemauan dan cerdas otaknya. Setelah menceritakan semuanya, kelelahan dan kesepian di wajah Banyu Sadewa lenyap. Ia mengeluarkan buku catatan usang yang saya lihat dari bawah tempat tidur. Tanpa menyembunyikannya lagi, ia membuka buku itu dan meletakkannya di meja di depan saya. Inilah yang membuatku bertahan dan tetap waras selama 10 tahun ini. Saya menatap sandi-sandi padat yang masih tidak saya mengerti di atas kertas usang itu. Ini apa? Ia tersenyum, senyum seorang jenius, sistem sandi yang aku ciptakan sendiri waktu sekolah. Berbasis algoritma kompleks, tidak ada yang bisa memecahkannya tanpa kunci dekripsi. Selama 10 tahun berpura-pura gila, aku terus mengamati dan mengumpulkan informasi. Semua tindakan dan percakapan mencurigakan wanita itu aku catat di sini. Ia membalik satu halaman dan menunjukkannya pada saya. Lalu ia mulai menerjemahkan sandi itu menjadi tulisan biasa. Ini adalah rincian rekening rahasia di Swiss yang ia buka untuk menggelapkan dana perusahaan. Ini daftar dokter yang dibayar untuk memberiku diagnosis medis palsu. Dan yang ini, transkrip rekaman percakapannya dengan pengacara, merencanakan bagaimana mengubah surat wasiat ayah secara legal. Aku menyembunyikan alat perekam super kecil di ruang kerjanya. Saya terperangah, ia bukan hanya berpura-pura gila. Ia adalah mata-mata yang beroperasi tepat di bawah hidung musuh. Seorang investigator yang ulung. Dengan bukti-bukti ini, kenapa Mas tidak langsung melaporkannya? Kenapa masih menunggu? Belum cukup, ia menggelengkan kepala. Dengan ini, mungkin aku bisa mengirimnya ke penjara karena penipuan, tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin ia kehilangan segalanya, merasakan bagaimana rasanya terpojok dan jatuh ke titik terendah. Seperti yang ia lakukan pada ibuku dan aku. Lagi pula, ia tidak sendirian. Di belakangnya ada kekuatan besar yang membantunya. Aku harus mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Ia mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata saya. Untuk itu, aku butuh bantuan. Aku butuh sekutu. Saya? Tapi saya hanya wanita biasa. Terkurung di sini, apa yang bisa saya bantu? Sangat banyak. Matanya penuh kepercayaan. Kamu adalah satu-satunya orang di sini yang tidak ia curigai. Kamu yang punya kesempatan keluar, dan kamu adalah satu-satunya penghubung antara aku dan dunia luar. Citra. Untuk pertama kalinya ia memanggil nama saya. Aku tahu ini egois dan berbahaya memintamu melakukan ini. Kamu boleh menolak, aku akan mencari cara lain. Tapi aku ingin kamu tahu, pertarungan ini bukan lagi pertarunganku sendiri. Ini juga pertarunganmu. Kamu juga korban. Jika kita tidak bisa menjatuhkan mereka, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu merawat orang gila di sini. Dan ayahmu, apa kamu yakin mereka akan menepati janji setelah tujuan mereka tercapai? Malam itu, setelah Banyu Sadewa menceritakan semua rahasianya, kamar pengantin saya yang seperti neraka bukan lagi sebuah penjara. Ia menjadi markas rahasia. Ruang strategi di mana dua orang yang terpojok merencanakan cara meruntuhkan sebuah kekaisaran yang dibangun di atas kebohongan dan kejahatan. Saya menatap pria di depan saya. Pria yang beberapa jam lalu saya takuti, kini menjadi satu-satunya sekutu dan harapan saya. Di matanya tidak ada lagi kebodohan, melainkan kecerdasan, ketajaman, dan tekad yang menakutkan. Saya tahu saya tidak bisa mundur lagi. Seperti katanya, pertarungan ini sekarang adalah pertarungan saya juga. Pertarungan untuk mendapatkan keadilan bagi ibunya, untuk membebaskannya, untuk menyelamatkan nyawa ayah saya, dan untuk merebut kembali harga diri saya. Baik, suara saya tidak lagi gemetar, tegas.
Saya akan bantu. Katakan apa yang harus saya lakukan. Banyu Sadewa menatap saya dengan pandangan penuh terima kasih dan kepercayaan. Terima kasih, Citra. Aku tidak salah menilai orang. Hal terpenting sekarang adalah, kamu harus mencari cara keluar dari sini dan menemui pengacara yang bisa dipercaya. Dengan bukti-bukti ini di tangannya, setengah dari pertarungan kita sudah dimenangkan. Tapi bagaimana saya bisa keluar? Wanita itu mengawasi saya dengan ketat. Pintu selalu terkunci, dan orang yang mengantar makanan hanya meletakkannya di luar. Itulah kenapa kita butuh sandiwara. Senyum penuh perhitungan tersungging di bibir Banyu Sadewa. Mereka ingin aku menjadi orang gila, kan? Baiklah. Akan aku tunjukkan betapa mengerikannya orang gila saat mengamuk. Dan Citra. Ia menatap saya. Kamu akan menjadi korbannya. Rencananya berani dan berbahaya. Tapi itulah satu-satunya cara. Keesokan paginya, kami memulai akting kami. Begitu asisten rumah tangga meletakkan sarapan di depan pintu, Banyu Sadewa yang tadinya duduk tenang tiba-tiba berteriak seperti binatang buas. Ia menjambak rambutnya, matanya melotot, dan mulai menghancurkan barang-barang di kamar dengan membabi buta. Meja tua dibalik, kursi dilempar. Suara barang pecah berdentum nyaring. Saya pun, sesuai skenario, ikut menjerit. Tolong! Tolong! Mas Banyu mengamuk. Dari luar, Ibu Rismawati dan Baskara yang mendengar suara itu berlari tergopoh-gopoh. Mereka mengintip kekacauan di dalam dari celah pintu. Sialan, kenapa hari ini dia parah sekali? Gumam Ibu Rismawati dengan kesal. Ibu, tolong buka pintunya, kumohon. Mas Banyu mau membunuhku. Saya terus meraung, berakting sebagai korban yang ketakutan. Berisik, bentak Ibu Rismawati dari balik pintu. Memangnya? Dia akan membunuhmu? Kalau kamu mati, siapa yang akan merawatnya? Tapi Banyu Sadewa berakting lebih meyakinkan. Ia berlari seolah ingin memukul saya, dan saya dengan cepat menghindar, berlari ke pintu dan menggedornya sekuat tenaga. Tolong, biarkan saya keluar sebentar saja. Saya takut sekali. Mungkin karena situasi terlihat serius atau khawatir saya benar-benar terluka, Ibu Rismawati akhirnya dengan enggan memerintahkan Baskara. Buka pintunya, bawa dia ke bawah, beri minum. Aku akan masuk menangani kakakmu. Begitu pintu terbuka, saya berlari keluar dengan napas terengah-engah. Baskara menahan saya. Di matanya ada sedikit rasa bersalah, tapi kekhawatiran palsu itu justru membuat saya semakin muak. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya, tapi saya hanya menggeleng dan gemetar, tanpa menjawab. Ibu Rismawati melewati saya dan masuk ke kamar. Begitu melihatnya, Banyu Sadewa berteriak lebih histeris. Ia menunjuk-nunjuk wanita itu, sambil mengeluarkan kata-kata tak berarti yang penuh kebencian. Beberapa saat kemudian, dengan bantuan orang lain, barulah ia berhasil menyuntikkan obat penenang dan membaringkannya di tempat tidur. Saya mengikuti Baskara turun ke ruang tamu. Ini adalah pertama kalinya saya keluar dari kamar itu sejak dikurung. Ibu Rismawati pun turun, wajahnya lelah dan kesal setelah menenangkan putra sulungnya. Lihat kan, beban sialan itu sudah menyiksaku seperti ini selama bertahun-tahun. Kamu juga harus mulai terbiasa, katanya tanpa sedikit pun rasa kasihan. Saya menunduk, berpura-pura ketakutan. Bu, boleh saya pinjam telepon sebentar? Hanya untuk menelepon teman. Bilang kalau saya baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Saya janji tidak akan bicara yang lain. Ia menatap saya dengan curiga, tapi mungkin karena penampilan saya yang menyedihkan tidak terlihat mengancam, atau ini adalah sedikit belas kasihan setelah menakut-nakuti saya, ia mengangguk. Baiklah. Cepat selesaikan. Jangan coba-coba berbuat macam-macam. Ia memberikan telepon nirkabel pada saya. Jantung saya serasa mau copot. Saya menerima telepon itu dan dengan tangan gemetar menekan nomor Dewi, satu-satunya sahabat saya, bukan nomor pengacara yang diberitahukan Banyu. Ibu Rismawati juga pernah bertemu Dewi, saya tahu semua percakapan akan disadap. Halo, Dewi, ini aku, Citra. Saya mencoba berbicara dengan suara senormal mungkin. Citra, kamu kemana saja beberapa hari ini? Tidak bisa dihubungi. Aku khawatir setengah mati. Suara Dewi di seberang sana terdengar penuh kekhawatiran. Ah, ada sedikit urusan di rumah mertua.
Aku baik-baik saja. Saya berbohong, sambil melirik Ibu Rismawati yang pura-pura membaca koran di sofa tapi telinganya waspada. Oh iya, Dewi, kamu ingat sepupumu yang pengacara itu, Pak Tirtayasa? Mas Tirtayasa? Tentu saja ingat. Kenapa? Aku mau beli sebidang tanah kecil di desa, tapi urusan surat-suratnya rumit sekali. Boleh minta nomor Mas Tirtayasa? Mau konsultasi sedikit. Saya mengatakannya sesantai mungkin. Ini adalah sandi yang telah saya dan Banyu siapkan. Dewi tidak mengerti, tapi sebagai teman yang cerdas, ia langsung sadar ada sesuatu yang tidak beres. Oh, oke. Sebentar. Aku kirim lewat pesan ya. Jangan. Sebutkan saja sekarang. Baterai ponselku hampir habis, kata saya dengan cepat. Dewi menyebutkan nomor telepon pengacara itu, dan saya merekamnya di kepala. Terima kasih, Dewi. Aku tutup dulu ya. Nanti kalau ada waktu aku telepon lagi. Saya menutup telepon dan mengembalikannya pada Ibu Rismawati. Terima kasih, Bu. Ia hanya mengangguk tanpa curiga. Ia tak pernah menyangka, dengan satu panggilan telepon yang terlihat tidak berbahaya itu, saya berhasil mengirim sinyal bahaya ke dunia luar. Aliansi kami kini memiliki anggota baru yang memegang kunci hukum, dan persiapan untuk serangan balik telah dimulai. Setelah berhasil menghubungi dunia luar, saya tahu saya harus lebih sabar dan berakting lebih sempurna agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang panjang, dan kelengahan musuh adalah senjata terkuat kami. Saya mulai memainkan peran sebagai menantu yang pasrah pada takdir. Saya tidak lagi takut pada Banyu Sadewa. Sebaliknya saya merawatnya dengan sepenuh hati. Dengan sabar saya menyuapinya bubur, membersihkan wajahnya dengan lembut, dan mengganti pakaiannya. Terkadang, saya duduk di samping tempat tidurnya membacakan buku dongeng, meskipun saya tahu ia tidak akan mendengarkan. Semua ini sebagian adalah akting untuk ditunjukkan pada ibu dan anak itu, tetapi juga karena rasa iba yang tulus pada pria yang telah mengalami begitu banyak penderitaan ini. Akting saya berhasil. Setelah beberapa hari melihat saya tidak lagi melawan dan merawat Banyu dengan telaten, Ibu Rismawati dan Baskara perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaan mereka. Mereka mulai percaya bahwa saya telah sepenuhnya menerima takdir sebagai istri dari pria gila demi keselamatan ayah saya. Ia mengizinkan saya bergerak lebih bebas di dalam rumah, kecuali keluar dari gerbang utama. Sesekali ia bahkan berbaik hati mengizinkan saya menelepon untuk menanyakan kabar ayah. Kesempatan langka itu saya gunakan untuk menghubungi Pak Tirtayasa, dan ia setuju membantu kami dari luar. Setelah yakin bahwa saya telah menjadi boneka dalam genggamannya, Ibu Rismawati mulai menjalankan rencana berikutnya. Ia secara terang-terangan mengurus proses peralihan nama aset. Ia mungkin berpikir, dengan adanya istri sebagai kedok, sangat wajar jika ia sebagai ibu tiri, dan Baskara sebagai adik mengelola harta atas nama kakaknya yang sakit jiwa. Ia memanggil pengacara ke rumah. Bukan lagi pertemuan rahasia, melainkan rapat terbuka di ruang tamu. Ia sengaja membiarkan saya melihatnya, seolah ingin pamer bahwa meskipun saya istri Banyu, semua kekuasaan di rumah ini ada di tangannya. Saya hanya menunduk dan pura-pura sibuk dengan pekerjaan saya, tetapi telinga saya tidak melewatkan satu kata pun, dan mata saya mencoba mengingat wajah mereka dan dokumen-dokumen itu. Saya melihat mereka membahas penjualan beberapa bidang tanah mahal atas nama Banyu Sadewa, dan mendengar mereka bicara tentang pengalihan saham grup Aditama kepada Baskara. Selangkah demi selangkah, mereka melegalkan perampokan harta mereka. Semua informasi yang saya kumpulkan diam-diam saya sampaikan kepada Pak Tirtayasa. Di luar, sebuah investigasi yang senyap namun cermat sedang berjalan. Berdasarkan bukti awal yang diberikan Banyu, Pak Tirtayasa mulai menggali rekam medisnya. Ia menemui dan menekan para dokter yang menandatangani diagnosis palsu, menemukan kejanggalan dan bagian-bagian yang tidak normal dalam catatan itu. Ia juga berhasil menghubungi para asisten rumah tangga lama yang pernah menyaksikan perlakuan kasar Ibu Rismawati pada Banyu saat masih kecil. Gambaran kejahatan Ibu Rismawati perlahan-lahan terbentuk. Sementara itu, di dalam rumah, saya dan Banyu terus bersandiwara. Hubungan kami menjadi semakin kompak. Kami berkomunikasi dengan tatapan mata dan sandi-sandi kami sendiri. Terkadang, hanya dengan kerutan alisnya, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan.
Tinggal di kamar yang sama dan menghadapi bahaya bersama, sebuah ikatan tak terlihat terbentuk di antara kami. Bukan cinta, melainkan kepercayaan mutlak dan rasa senasib pada satu-satunya orang yang bisa diajak berjuang bersama. Ibu Rismawati dan Baskara, karena terlalu lengah, sama sekali tidak menyadari perubahan itu. Mereka masih terlena dalam rencana mereka, percaya bahwa semuanya sudah ada dalam genggaman. Mereka tidak tahu bahwa jaring hukum tak terlihat sedang ditebar, dan mereka adalah ikan-ikan besar yang dengan sendirinya berenang masuk ke dalam jaring itu. Sandiwara di dalam sandiwara kami sedang menuju babak akhir. Dan saya bisa merasakan hari di mana kebenaran terungkap dan mereka harus membayar semua kejahatan mereka tidak akan lama lagi. Permainan catur yang telah kami siapkan secara diam-diam, begitu lama akhirnya tiba pada saatnya untuk melancarkan langkah krusial pertama. Selama hampir 2 bulan dikurung, saya tidak hanya berhasil memainkan peran sebagai menantu yang patuh, tetapi juga tanpa sengaja menjadi mata-mata, mengumpulkan banyak bukti penting tentang tindakan ilegal ibu dan anak itu. Dari percakapan bisnis yang mencurigakan hingga pertemuan dengan pengacara tak bermoral, bahkan surat perjanjian pengalihan aset yang ia letakkan sembarangan di atas meja kerjanya semuanya, saya rekam dengan ponsel berkamera super kecil yang diselundupkan oleh asisten rumah tangga suruhan, Pak Tirtayasa. Semua informasi dan bukti dikirim keluar dengan aman, mengisi berkas kejahatan mereka lembar demi lembar. Merasa waktunya telah matang, Banyu Sadewa memberi saya sinyal. Sudah waktunya melancarkan serangan pertama. Sebuah strategi untuk mengejutkan ular agar mereka menunjukkan wujud aslinya. Sesuai rencana, Pak Tirtayasa bergerak. Ia tidak langsung mengeluarkan semua bukti pamungkas. Ia hanya memilih beberapa data awal yang bisa membuktikan adanya indikasi kuat bahwa Ibu Rismawati telah menyalahgunakan dan menggelapkan aset milik orang yang memiliki keterbatasan mental. Ia membuat laporan anonim dan mengirimkannya secara bersamaan ke tim audit internal grup Aditama dan pihak kepolisian. Laporan itu hanya berisi kecurigaan atas pengalihan sejumlah besar saham atas nama Banyu Sadewa kepada Baskara secara tidak wajar, dan penjualan beberapa bidang tanah mahal dengan harga jauh di bawah pasaran. Laporan anonim itu bagaikan batu kecil yang dilempar ke danau yang tenang, tetapi cukup untuk menciptakan riak yang besar. Meskipun banyak orang di tim audit telah disuap oleh Ibu Rismawati, mereka tidak bisa mengabaikan laporan dengan isi seserius itu yang diterima secara resmi. Mereka terpaksa melakukan investigasi internal. Di saat yang sama, polisi juga mulai bergerak. Mereka memanggil Ibu Rismawati dan Baskara untuk dimintai keterangan. Hari itu, saat 2 orang polisi berpakaian preman datang ke depan pintu rumah dengan surat panggilan, saya melihat dengan jelas bagaimana wajah ibu dan anak itu berubah. Ekspresi sombong dan angkuh yang biasa mereka tunjukkan lenyap, digantikan oleh kebingungan, kepanikan, dan sedikit ketakutan. Pasti ada salah paham. Kami ini orang yang taat hukum. Penggelapan? Mana mungkin. Ibu Rismawati berusaha keras menjaga ketenangannya dengan senyum palsu. Kami hanya ingin meminta keterangan Bapak dan Ibu untuk konfirmasi fakta, kata seorang polisi dengan suara datar. Mohon ikut kami, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Baskara berjalan terhuyung seperti orang linglung, wajahnya tanpa darah. Ibu Rismawati mencoba tegar, tapi saya melihat tangannya yang memegang tas gemetar halus. Sepanjang hari itu, saya dan Banyu menunggu dengan cemas di dalam kamar. Ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Jika mereka cerdas dan siap, mereka bisa dengan mudah lolos dari penyelidikan awal ini. Benar saja, malam harinya mereka kembali, dengan penampilan lelah dan kusut, tetapi sepertinya krisis untuk sementara telah teratasi. Bukan apa-apa. Cuma surat kaleng dari orang iseng, sudah Ibu bereskan, kata Ibu Rismawati pada Baskara, tapi suaranya tidak lagi seyakin dulu. Pasti ada orang di kantor yang iri pada kita. Mereka sakit hati karena sebentar lagi kamu yang akan memegang warisan. Ia sama sekali tidak mencurigai saya, atau Banyu. Di matanya, kami masih seorang perawat penurut dan orang gila yang tidak berbahaya. Kesombongan telah membutakan matanya. Ia mulai mencurigai para pesaingnya di dalam perusahaan, memecat dan memindah tugaskan karyawan yang ia anggap bermasalah secara massal. Tindakan ini menyebabkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di grup Aditama, dan harga saham perusahaan mulai anjlok. Semuanya berjalan sesuai prediksi Banyu.
Serangan pertama kami tidak berhasil menjatuhkan mereka, tetapi berhasil mengaduk-aduk danau, membuat para hiu panik dan kalang kabut, dan membuat mereka merusak barisan mereka sendiri. Namun, kami juga tahu, binatang buas yang terpojok akan menjadi lebih berbahaya dan ganas dari sebelumnya. Setelah pulih dari kepanikan awal, Ibu Rismawati dan Baskara menyadari bahwa selama Banyu masih hidup, risiko kejahatan mereka terungkap akan terus ada. Ia adalah satu-satunya saksi hidup dan ancaman terbesar bagi mereka. Untuk mengubur dosa mereka selamanya dan menikmati harta melimpah itu dengan tenang, mereka akhirnya mengambil keputusan terakhir. Keputusan paling kejam dan mengerikan yang telah kehilangan kemanusiaannya. Setelah pemanggilan polisi, suasana di rumah menjadi sangat berat dan tegang. Ibu Rismawati tidak lagi bisa mempertahankan penampilan ramahnya. Ia menjadi mudah marah dan meledak karena hal-hal sepele. Terkadang terdengar suara ia dan Baskara bertengkar di ruang kerja, saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu, bekerja tidak becus sampai meninggalkan jejak untuk orang lain. Ibu sendiri bagaimana? Siapa yang serakah akan harta itu? Siapa yang merencanakan semua ini? Retakan pertama mulai muncul di benteng mereka yang dibangun atas dasar kejahatan bersama. Mereka saling curiga dan waspada. Mereka tidak tahu bahwa semua percakapan penuh amarah mereka terekam dengan jelas oleh alat perekam super kecil yang diam-diam saya pasang di ruang kerja. Bukti yang memberatkan mereka semakin hari semakin menumpuk, tetapi pada saat yang sama, ketakutan lain tumbuh di hati saya. Saya takut mereka yang sudah gila karena tekanan akan melakukan hal yang lebih mengerikan. Dan firasat saya benar. Suatu malam, saat saya sedang menyiapkan obat untuk Banyu sebenarnya adalah vitamin yang menggantikan obat penenang, diselundupkan oleh Pak Tirtayasa. Saya kebetulan lewat di depan ruang kerja, Ibu Rismawati dan tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Pintunya sedikit terbuka, dan meskipun mereka merendahkan suara, suara Ibu Rismawati terdengar sangat dingin dan jelas, membuat bulu kuduk berdiri. Kita tidak bisa membiarkan anak itu hidup lebih lama lagi. Baskara, selama dia hidup, kita tidak akan pernah tenang. Polisi juga cepat atau lambat akan datang menemuinya untuk meminta keterangan. Orang gila memang tidak bisa jadi saksi, tapi kalau sampai ada dokter yang sadar dia tidak gila, habislah kita semua. Tapi Bu, lalu mau bagaimana? Jangan-jangan Ibu mau membunuhnya? Gila? Itu hukuman mati. Suara Baskara gemetar. Hukuman mati? Ia tertawa sinis. Tawa yang mengerikan. Siapa bilang kita yang membunuhnya? Dia itu orang gila. Mati karena kecelakaan yang tidak disengaja. Hal itu bisa terjadi kapan saja. Misalnya, dia mengamuk lalu jatuh dari tangga, atau tersengat listrik saat memperbaiki sesuatu. Banyak cara, Nak. Kalau kita merencanakannya dengan cermat, tidak akan ada yang curiga. Saya berdiri di luar, seluruh tubuh saya membeku. Mereka merencanakan pembunuhan, merencanakan untuk membunuh saudara dan putranya sendiri dengan begitu enteng. Kejahatan mereka telah melampaui batas kemanusiaan. Tapi, itu terlalu kejam, Bu. Baskara masih ragu. Kejam? Ibu Rismawati meninggikan suaranya. Dibandingkan kita kehilangan segalanya dan membusuk di penjara? Apa artinya kekejaman ini? Coba pikir. Baskara. Begitu dia lenyap, semua masalah selesai. Surat wasiat akan dieksekusi, dan kamu akan menjadi satu-satunya pewaris. Tidak akan ada lagi yang menghalangi kita. Ini satu-satunya jalan. Pilihlah. Dia yang mati, atau kita sekeluarga yang mati bersama. Keheningan panjang menyusul. Saya menahan napas, menunggu jawaban Baskara. Dan akhirnya, terdengar helaan napas panjangnya, diikuti bisikan pasrah. Baiklah, Bu. Saya akan lakukan seperti kata Ibu. Ia setuju. Pria yang pernah saya cintai itu, kini telah sepenuhnya menjadi iblis. Iblis yang siap membunuh saudaranya sendiri demi uang dan kedudukan. Jantung saya berdebar kencang. Saya bergegas mundur. Saya harus segera memberitahukan ini pada Banyu. Saat saya berlari ke kamar dan menceritakan semua yang saya dengar, berbeda dengan kepanikan saya, Banyu sangat tenang. Seolah ia telah menduga semua ini. Aku tahu, tatapannya menjadi dingin. Aku tahu suatu saat wanita itu akan menggunakan cara ini.
itulah sifat aslinya, ular berbisa tidak bisa hidup tanpa mematuk. Lalu kita harus bagaimana? Tanya saya dengan suara gemetar. Haruskah kita lapor polisi, memberitahu rencana mereka? Tidak bisa, ia menggeleng. Hanya percakapan saja tidak cukup bukti. Mereka akan dengan mudah menyangkalnya. Kita tidak bisa gegabah membangunkan ular di sarangnya. Kita harus selangkah di depan mereka. Ia menatap saya. Di matanya terlintas tekad dan sedikit kekejaman. Mereka ingin membuat sandiwara kecelakaan? Baiklah, kita akan bantu mereka menyelesaikan sandiwara itu. Tapi yang akan celaka bukanlah aku. Ia mulai menyusun rencana yang berani dan berbahaya untuk menjebak mereka kembali. Kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa, menunggu mereka bergerak, lalu menggunakan siasat mereka untuk mengubah perangkap yang mereka gali menjadi kuburan mereka sendiri. Tapi itu terlalu berbahaya. Kalau ada sedikit saja kesalahan, akan baik-baik saja. Ia menggenggam tangan saya. Genggaman yang hangat dan meyakinkan. Kali ini kita tidak sendirian, kamu ada di sisiku. Dan di luar, Pak Tirtayasa sudah menyiapkan segalanya. Jaringnya sudah terpasang, Citra. Saat mereka bergerak, tidak akan ada lagi jalan keluar. Melihat tatapan matanya yang penuh percaya diri, rasa takut di hati saya perlahan lenyap. Benar. Kami bukan lagi korban yang lemah. Kami sudah siap. Dan kali ini, kami tidak akan bertahan. Kami yang akan menyerang lebih dulu. Permainan catur ini, sudah saatnya untuk skakmat. Sejak malam saya menguping rencana pembunuhan itu, setiap hari terasa begitu panjang seperti di neraka. Saya harus hidup dengan dua wajah. Di depan mereka, saya berpura-pura patuh. Sementara di belakang, saya bersama Banyu mempersiapkan pertarungan hidup dan mati. Kini, setiap senyum ramah dan kata-kata manis dari Ibu Rismawati terasa menjijikkan. Karena saya tahu, di balik topeng itu ada wajah iblis yang sedang menghitung cara untuk mengakhiri hidup putra tirinya. Rasa takut selalu menghantui saya, tetapi bersamaan dengan itu, tekad sekeras baja juga menguat. Saya tidak lagi takut untuk diri sendiri, saya hanya khawatir pada Banyu. Saya harus melindungi satu-satunya sekutu saya, orang yang telah menunjukkan secercah harapan di saat paling gelap. Kami tidak tahu kapan dan dengan cara apa mereka akan bertindak, jadi kami harus selalu siaga. Banyu mengajari saya cara menggunakan peralatan canggih yang diselundupkan oleh Pak Tirtayasa. Pulpen dengan kamera super kecil, kancing dengan fungsi perekam suara, dan alat alarm darurat yang disamarkan sebagai jepit rambut. Saya tidak pernah melepaskannya dari tubuh saya. Kamar kami yang dulunya penjara kini telah berubah menjadi benteng. Kamera-kamera tersembunyi di sudut paling terpencil siap merekam semua bukti. Dan akhirnya, malam penentuan itu tiba. Malam itu adalah malam yang berangin kencang disertai guntur dan kilat. Mungkin mereka memilih hari ini dengan harapan suara badai akan menutupi suara-suara aneh. Sekitar pukul 11 malam, saat saya dan Banyu berpura-pura tidur nyenyak, terdengar suara kunci pintu dibuka dengan sangat pelan. Ceklek. Jantung saya berdebar kencang. Mereka datang. Saya diam-diam memberi sinyal pada Banyu. Ia tidak bergerak sedikit pun, tapi saya tahu ia sudah sepenuhnya sadar dan siap menghadapi segala situasi. Pintu terbuka perlahan tanpa suara, dan dua bayangan masuk mengendap-endap, Ibu Rismawati dan Baskara. Dalam cahaya remang-remang dari lorong, saya melihat di tangan Ibu Rismawati ada sebuah jarum suntik berisi cairan bening, dan di tangan Baskara ada sebuah bantal besar. Saya tidak perlu menebak apa yang akan mereka lakukan. Wanita itu pasti akan menyuntikkan racun pada Banyu, mungkin obat dosis tinggi yang memicu serangan jantung, dan bantal di tangan Baskara adalah untuk berjaga-jaga, jika obatnya tidak bekerja. Ia akan membekap saudaranya sendiri. Rasanya seperti jantung saya diremas. Saya tidak percaya pria yang pernah saya cintai itu kini siap membunuh saudara kandungnya sendiri. Kejahatan mereka telah melampaui batas kemanusiaan. Seluruh tubuh saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. Saya diam-diam menekan tombol rekam dan mengarahkan jepit rambut berkamera ke arah mereka. Mereka perlahan mendekati ranjang tempat Banyu berbaring. "Cepat, Bu," bisik Baskara, suaranya gemetar karena tegang. "Cepat selesaikan." "Diam," desis Ibu Rismawati. Ia menggulung lengan baju Banyu, mencari pembuluh darah. Saat itu,
Tidak ada lagi emosi manusiawi di matanya, hanya tatapan dingin dan kejam seekor ular berbisa yang akan menerkam mangsanya. Namun, tepat saat ujung jarum suntik akan menyentuh kulit Banyu, terdengar suara benturan keras. Banyu yang seolah tertidur lelap tiba-tiba membuka mata, satu tangannya menangkap dan mencengkeram erat pergelangan tangan Ibu Rismawati. Jarum suntik di tangannya jatuh ke lantai, dan pecah berkeping-keping. Tangannya yang lain secepat kilat merebut bantal dari tangan Baskara. "Apa yang kalian lakukan?" katanya sambil bangkit duduk. Suaranya tidak lagi gagap, dingin dan tajam seperti baja. Ibu dan anak itu membeku di tempat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Orang gila yang selama ini mereka pelihara, bagaimana bisa? Kamu. Gagap Ibu Rismawati, wajahnya pucat pasi. "Kamu tidak gila? Kamu hanya berpura-pura?" "Benar sekali," Banyu tertawa sinis, tawa yang getir dan penuh kebencian. "Berkat kalian berdua, aku harus memainkan sandiwara ini selama 10 tahun. Tapi malam ini, sandiwara ini akan berakhir." "Tidak mungkin. Kamu menipu kami," teriak Baskara, ketakutannya seolah berubah menjadi amarah. Ia menerjang ke arah Banyu, lupa bahwa ia hanyalah seorang anak manja yang dibesarkan di rumah kaca. Sementara Banyu, meskipun berpura-pura gila, telah melatih fisiknya selama bertahun-tahun. Dengan satu tangan saja, Banyu dengan mudah membanting Baskara ke lantai. "Kamu mau apa?" Ibu Rismawati gemetar sambil mundur. "Aku ibumu. Kamu tidak boleh menyakitiku." "Ibu?" geram Banyu. "Apa kamu pantas mengucapkan kata itu? Ibu mana yang meracuni anak tirinya, merencanakan perampasan hartanya, dan akhirnya mencoba membunuhnya? Kamu bukan ibuku. Kamu iblis." Ia melangkah maju ke arahnya. Wanita itu mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak dinding. "Tidak ada lagi tempat untuk lari. Jangan mendekat. Baskara, tolong ibu." Tepat pada saat itu, brak. Pintu kembali dibanting terbuka. Tapi kali ini, yang menyerbu masuk adalah polisi berseragam dan bersenjata. Di belakang mereka, berdiri Patirtayasa dengan wajah yang sangat serius. "Semuanya jangan bergerak," teriak seorang polisi. Ibu dan anak itu benar-benar hancur. Mereka tidak mengerti mengapa polisi bisa muncul tepat pada saat ini. Patirtayasa melangkah maju sambil memegang sebuah tablet. "Ibu Rismawati, Saudara Baskara. Kalian ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dengan bukti yang sangat jelas. Seluruh percakapan dan tindakan kalian barusan telah direkam." Layar tablet yang ia angkat memperlihatkan dengan jelas adegan saat mereka masuk ke kamar dan mempersiapkan aksi kejahatan mereka. Di saat yang sama, Banyu menyerahkan sebuah USB berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan selama 10 tahun kepada polisi. "Pak, di sini juga ada bukti penipuan, penggelapan, dan penganiayaan yang wanita itu lakukan pada saya selama bertahun-tahun. Saya menuntut keadilan yang seadil-adilnya." Borgol dingin terpasang di pergelangan tangan ibu dan anak itu. Wanita itu tidak lagi berteriak. Ia hanya diam dengan tatapan kosong. Mungkin saat itulah ia sadar bahwa ia telah kalah. Kalah telak di tangan orang gila yang paling ia remehkan. Baskara terduduk di lantai dan menangis seperti anak kecil. Menangisi kebodohan dan keserakahannya, dan masa depan yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Perangkap telah tertutup, dan binatang buas itu tidak lagi punya jalan keluar. Para pendengar, kasus keluarga Aditama menjadi salah satu kasus yang paling mengejutkan. Bukan sekadar sengketa harta, melainkan mengungkap konspirasi mengerikan dan kejahatan tak manusiawi yang tersembunyi di balik topeng keluarga terpandang. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan mulai dari data rahasia yang dikumpulkan Banyu selama 10 tahun, hingga rekaman video aksi percobaan pembunuhan ibu dan anak itu tidak bisa lagi mengelak. Persidangan terbuka itu menarik perhatian publik. Di kursi pesakitan, mereka bukan lagi seorang sosialita kaya atau manajer yang tampan. Mereka hanya terlihat kuyu dan menyedihkan. Rismawati divonis penjara seumur hidup atas berbagai tuduhan, percobaan pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan penganiayaan. Sebuah akhir yang setimpal untuk hidup yang penuh konspirasi dan kejahatan. Komplotannya, Baskara Aditama, divonis 20 tahun penjara. Mendengar putusan itu,
ia pingsan di tempat. 20 tahun, masa depan dan seluruh hidup seorang pria terkurung di balik jeruji besi yang dingin karena keserakahan dan kelemahan. Setelah persidangan selesai, Banyu Sadewa akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri. Ia tidak perlu lagi memakai topeng orang gila. Dengan gagah ia menduduki kursi pimpinan grup Aditama, meneruskan warisan ayahnya. Dengan kecerdasan luar biasa dan bakat bisnisnya, ia dengan cepat membangun kembali perusahaan yang telah dihancurkan oleh ibu dan adiknya, bahkan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan hal pertama yang ia lakukan setelah mendapatkan kembali segalanya bukanlah menikmati hidup mewah. Ia datang ke rumah sakit tempat ayah saya dirawat. Dengan uangnya sendiri, ia membayar semua biaya rumah sakit dan mendatangkan tim medis terbaik dari luar negeri untuk menangani operasi ayah. Operasi berjalan sukses, ayah melewati masa kritis dan berangsur pulih. Ia telah menepati janji yang digunakan Baskara untuk menipu saya. Ia menyelamatkan nyawa satu-satunya keluarga saya. Di hari ayah keluar dari rumah sakit, ia datang menjemput kami. Bukan dengan mobil mewah, melainkan mobil biasa yang ia kemudikan sendiri. Ia membawa kami ke rumahnya, rumah yang pernah menjadi penjara bagi saya. Tapi tempat itu tidak lagi gelap dan dingin. Telah direnovasi menjadi ruang yang hangat dan penuh cahaya. Malam itu, ia memanggil saya ke taman kecil di belakang rumah. Di bawah cahaya bulan yang terang, ia menatap saya. Di matanya tidak ada lagi perhitungan tajam, melainkan kelembutan dan ketulusan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Citra, ia berkata dengan suara rendah dan hangat. Aku ingin mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf padamu. Terima kasih karena telah mempercayaiku dan berjuang dengan berani. Tanpamu, mungkin aku masih hidup dalam kegelapan. Dan maaf, karena telah menyeretmu ke dalam pertarungan berbahaya ini, membuatmu mengalami begitu banyak penderitaan. Tidak. Saya menggelengkan kepala. Saya juga korban. Dan kita hanya berjuang bersama mencari keadilan. Ia tersenyum dan menggenggam tangan saya. Genggaman yang hangat dan penuh penghargaan. Citra, sekarang setelah semuanya berakhir, ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Aku tidak bisa menjanjikan hal-hal indah atau kata-kata manis seperti pangeran dalam dongeng. Aku hanya punya hati yang pernah terluka dan rasa terima kasih yang mendalam padamu. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk menghabiskan sisa hidupku merawat dan menjagamu, untuk menebus semua kemalangan yang pernah kamu alami? Saya menatap pria luar biasa di depan saya. Ia telah kembali dari neraka, mengubah tragedinya menjadi kekuatan yang dahsyat. Ia bukan pangeran yang sempurna. Ia adalah seorang pejuang dengan hati yang hangat, dan saya tahu, pria inilah yang bisa saya percaya dan andalkan. Sebagai jawaban, saya tersenyum dan menggenggam tangannya lebih erat. Para pendengar, kisah saya berakhir di sini. Bukan akhir bahagia yang klise seperti dalam dongeng, melainkan akhir yang diraih dengan air mata, keberanian, dan kecerdasan. Melihat kembali semua ini, saya berpikir bahwa hidup terkadang begitu ironis. Ia menguji kita dengan kebohongan yang gemerlap, tetapi jika kita menjaga nurani dan tidak kehilangan keyakinan pada kebenaran, pada akhirnya keadilan akan menang. Dan kebahagiaan sejati akan tersenyum pada kita. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilannya. Dan jangan pernah percaya buta pada janji-janji manis. Lihatlah tindakannya, dan dengarkan suara hati Anda, para pendengar setia kanal Kisah Inspirasi Senja. Demikianlah satu lagi kisah telah berakhir. Perjalanan Citra Wulandari, yang jatuh dari puncak kebahagiaan palsu ke jurang pengkhianatan dan keputusasaan, lalu bangkit kembali dengan perkasa dari puing-puing, tentu meninggalkan banyak pemikiran dan kesan di hati kita masing-masing. Ini bukan sekadar cerita konspirasi dan balas dendam yang menarik, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana kita seharusnya memandang orang lain, menghadapi kesulitan, dan menemukan nilai sejati dari kebahagiaan. Kisah ini seperti sebuah kaleidoskop, dari sudut manapun kita melihatnya, kita akan menemukan pelajaran dan pesan baru yang mencerminkan kehidupan kita yang kompleks dan penuh warna. Pelajaran pertama, mungkin bagian yang paling menyakitkan, adalah tentang rapuhnya kepercayaan dan wujud asli manusia di balik kemasan yang indah. Citra mencintai Baskara dengan cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Ia percaya pada sosok pangeran yang tampan dan mapan, percaya pada sosok ibu mertua yang baik dan perhatian. Ia mempertaruhkan segalanya dan mempercayai mereka sepenuhnya. Seperti kebanyakan dari kita,
terutama para wanita muda, yang memberikan kepercayaan penuh saat memulai sebuah hubungan. Tapi apa hasilnya? Orang yang paling ia percayai justru adalah orang yang memasang perangkap paling kejam untuk menghancurkan hidupnya. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Hidup tidak selalu seperti dongeng, dan hati manusia terkadang lebih dalam dari lautan. Jangan terburu-buru menilai seseorang hanya dari kata-kata manis atau tindakan baik di permukaan. Di balik senyum itu, bisa jadi tersembunyi konspirasi dan perhitungan yang mengerikan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap hubungan, baik itu cinta, persahabatan, atau bisnis, diperlukan sedikit kewarasan. Cinta butuh romantisme, tapi juga butuh nalar. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan, tapi tidak boleh buta. Kita harus belajar melihat seseorang melalui ujian waktu, terutama dari sikapnya terhadap orang yang lebih lemah darinya atau saat menghadapi kesulitan. Bhaskara bisa berakting sebagai pacar yang sempurna, tapi ia tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya yang ambisius dan siap mengorbankan segalanya demi kepentingannya. Ibu Rismawati bisa berakting sebagai mertua yang baik, tapi dari sikapnya terhadap anak tirinya, terlihatlah kejahatannya. Waktu adalah jawaban terbaik untuk semua pertanyaan. Sebelum memberikan kepercayaan penuh, berilah waktu yang cukup bagi hubungan untuk diuji dan kebenaran untuk terungkap. Jangan sampai karena kelemahan sesaat dan kerinduan akan cinta, Anda berjalan masuk ke dalam perangkap yang ditutupi mawar seperti Citra di awal cerita. Pelajaran kedua adalah tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki manusia saat terpojok. Kisah tentang perjuangan Banyu Sadewa dan perubahan Citra. Banyu Sadewa, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, tidak hancur di hadapan konspirasi mengerikan untuk menjadikannya gila. Ia memilih jalan yang tidak terpikirkan oleh siapapun, berpura-pura gila. Selama 10 tahun, di mata dunia ia adalah bayangan dan orang tak berguna, tetapi di dalam dirinya, menyala api yang tak pernah padam. Ia diam-diam belajar, berlatih, mengumpulkan bukti, dan merencanakan balas dendam yang sempurna. Ketabahan, kemauan, dan kecerdasannya sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi paling keras sekalipun, manusia bisa mengeluarkan potensi yang bahkan tidak ia sadari. Jangan pernah meremehkan orang yang berada dalam posisi lemah. Anda tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan di dalam hati, dan betapa dahsyatnya kekuatan mereka saat mereka bangkit. Kisah Banyu adalah bukti dari pepatah mundur selangkah untuk maju 3 langkah. Terkadang, bersabar dan merendah bukanlah pengecut, melainkan strategi dan persiapan untuk serangan balik yang lebih kuat dan menentukan. Dan Citra, wanita yang tadinya penurut dan lemah, saat dihadapkan pada krisis hidup dan mati, tidak memilih jalan menangis dan memohon. Ia memilih jalan perlawanan hanya dengan sepotong pecahan porselen. Meskipun itu adalah tindakan putus asa, itu menunjukkan kekuatan hidup dan harga diri yang tidak bisa diinjak-injak. Dan setelah menjadi sekutu Banyu, ia dengan cepat berubah dari korban menjadi pejuang. Ia cerdas, berani, dan sangat tegas. Kisah kedua orang ini membuktikan bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman, dan saat terpojok, jangan mundur, melainkan jadikan dinding itu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Dalam hidup kita, siapapun pasti pernah menghadapi kesulitan dan jalan buntu. Saat itu terjadi, jangan putus asa atau menyerah. Ingatlah Citra dan Banyu. Percayalah pada kekuatan yang terpendam di dalam diri Anda. Ubahlah amarah menjadi kekuatan, ubahlah kesulitan menjadi kesempatan. Setelah melewati badai itu, Anda mungkin akan menemukan diri Anda menjadi lebih kuat dan tangguh dari yang pernah Anda bayangkan. Selanjutnya, kita tidak bisa tidak membicarakan pelajaran tentang pilihan antara cinta dan rasa hormat. Sebuah tema yang digambarkan dengan sangat dalam melalui dua karakter pria yang kontras, Bhaskara dan Banyu. Bhaskara mengatakan ia mencintai Citra, mungkin pada awalnya tulus. Tapi saat timbangan mulai miring ke sisi lain, cintanya tidak lagi berbobot. Ia memilih ambisi dan kedudukan, dan merasionalisasi pengkhianatannya. Ia tidak sadar bahwa cinta bukan hanya getaran perasaan, melainkan juga tanggung jawab dan rasa hormat. Saat ia menipu Citra, diam saat ibunya menghinanya, dan siap menjadikannya korban, cintanya sudah mati. Itu hanyalah cangkang kosong untuk menutupi keegoisan dan keserakahannya. Sebaliknya, Banyu tidak mendekati Citra dengan janji-janji muluk. Hubungan mereka dimulai dari kewaspadaan, berkembang menjadi simpati, lalu kepercayaan dan cinta.
ia tidak menjanjikan masa depan yang kaya raya. Ia hanya diam-diam bertindak, berjuang bersama, dan melindunginya dari bahaya. Pengakuannya di akhir cerita bukanlah janji, melainkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk menghabiskan sisa hidupku merawat dan menjagamu? Ini menunjukkan kebenaran penting tentang cinta. Cinta sejati harus dibangun di atas fondasi rasa hormat, pengertian, dan kesiapan untuk menghadapi badai bersama, bukan hanya perasaan berdebar di awal. Pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membandingkanmu dengan keuntungan materi apapun. Pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan diam saat kamu disakiti. Ia mungkin tidak kaya dan tidak punya kedudukan, tapi ia punya bahu yang kokoh untuk melindungimu dan hati yang berani untuk membelamu di hadapan semua kesulitan. Baskara tidak bisa melakukannya, dan Banyu yang bertopeng orang gila berhasil melakukannya. Kisah ini berpesan kepada para wanita, saat memilih pria untuk seumur hidup, jangan hanya melihat apa yang ia miliki, tapi lihatlah apa yang ia siap lakukan untukmu. Jangan hanya mendengar apa yang ia katakan, tapi lihatlah bagaimana ia bertindak saat kesulitan datang. Cinta tanpa rasa hormat dan keberanian akan layu di hadapan godaan hidup. Dan terakhir, satu lagi pelajaran penting dari kisah ini adalah makna dari kata keluarga. Kisah ini menunjukkan dua gambaran keluarga yang kontras. Di satu sisi, keluarga Ibu Rismawati dan Baskara, keluarga yang dibangun di atas perhitungan, tipu muslihat, dan keserakahan. Di sana, kasih sayang ibu berubah menjadi kontrol otoriter, persaudaraan menjadi objek transaksi, dan akibatnya, keluarga itu saling menghancurkan dan bersama-sama menerima hukuman. Tetapi di sisi lain, kita melihat potret keluarga lain yang tidak terikat darah, tetapi terikat oleh cinta tanpa syarat, yaitu Citra dan ayahnya. Ikatan mereka yang saling bergantung dalam kesulitan menjadi fondasi kokoh yang membuat Citra bisa bertahan dan menjaga kepribadian baiknya di tengah tragedi. Ini menunjukkan bahwa keluarga tidak harus selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga sejati adalah tempat di mana ada cinta, berbagi, dan pengorbanan, dan menjadi penopang kokoh bagi kita di tengah badai apapun. Jangan pernah menganggap keluarga sebagai beban, atau menggunakan hubungan darah untuk tujuan egois. Jika Anda kehilangan ikatan suci bernama keluarga, meskipun Anda mendapatkan seluruh dunia, Anda tetaplah orang yang paling kesepian dan miskin. Kisah Citra berakhir dengan akhir yang adil dan tuntas. Memberikan pelajaran tentang kebaikan yang mengalahkan kejahatan, dan mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam hubungan, potensi manusia, serta nilai sejati dari cinta dan keluarga. Semoga melalui kisah ini, kita semua bisa memetik pelajaran berharga untuk kehidupan kita masing-masing, untuk hidup lebih bermakna, bahagia, dan manusiawi. Bagaimana perasaan Anda tentang perjalanan dramatis Citra dan Banyu? Pelajaran mana yang paling berkesan di hati Anda? Bagikan pemikiran dan perasaan Anda di kolom komentar di bawah. Setiap masukan dari Anda akan menjadi hadiah berharga bagi kita untuk belajar bersama dan membangun komunitas yang lebih baik. Jika Anda menyukai kanal kisah inspirasi senja dan cerita-cerita yang penuh makna mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng kecil di sebelahnya untuk menjadi yang pertama mendapatkan kisah-kisah baru kami. Terima kasih telah mendengarkan dan membersamai kami.